Baik, perkenalkan nama saya Dika Yulio Anugrah. Saya berasal dari kelas TD 34 Fakultas Teknik Industri. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas 2 Statistika Industri 1 yang dimana mencari soal tentang variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan apa itu variabel acak. Variabel acak adalah suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan yang digunakan untuk menggambarkan hasil percobaan tersebut. Nah, variabel acak ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit adalah nilai yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, dan nilainya berupa bilangan bulat, baik itu bulat negatif maupun bulat positif. Jika digambarkan dalam garis bilangan, nilainya itu bentuk titik-titik 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan variabel acak kontinu adalah nilai yang diperoleh dari hasil mengukur. Nilainya berupa bilangan real yang diambil dari interval. Misalnya, interval 5 sampai 1 itu ada 1,2, 1,3 dan seterusnya. Dan jika digambarkan dalam garis bilangan, nilainya berupa deretan titik yang saling terhubung membentuk garis. Contohnya dari 1 sampai 5, intervalnya ya 5, 4,9, 4,8 dan seterusnya. Nah, untuk contohnya variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit, contoh soalnya, sebuah toko online di marketplace mengamati perilaku pelanggannya. Dalam satu periode pengamatan, tercatat ada 4 pelanggan yang menekan tombol checkout. Artinya mereka sudah memasukkan barang ke keranjang dan lanjut ke tahap pembayaran. Nah, di sini diketahui setiap pelanggan hanya punya dua kemungkinan, yaitu bayar berhasil, dia checkout lalu membayar dengan berhasil. Yang kedua gagal bayar, bisa jadi dia membatalkan atau dia transaksi pending. Nah, untuk peluangnya ada dua disimpulkan, yaitu P kecil b sama dengan 0,6 atau 60%, PG 0,4 atau 40%. X di sini disimpulkan yaitu banyaknya pelanggan yang benar-benar menyelesaikan pembayaran dari 4 orang tersebut. Maka X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, soalnya adalah tentukan distribusi probabilitas P X besar sama dengan X, lalu buat tabel distribusi kumulatif X Fx sama dengan P X lebih kecil dari X besar lebih kecil daripada X kecil. Lalu soal ketiga, tentukan mean, nilai harapan, variance-nya, lalu standar deviasi. Untuk menentukan distribusi probabilitas, P sama dengan X besar sama dengan X kecil sama dengan P. P di sini adalah jumlah orangnya, 4 customer, 4 pelanggan. Lalu X di sini adalah jumlah yang berhasil bayar dari tempat itu dalam 4 kali. Nah, sama dengan PX, N sama dengan 4, P sama dengan 0,6, Q sama dengan 1 dikurang 4, atau yang tadi PG-nya 0,4% atau 40%. Lalu disimulasikan ada 4 kali, ada 5 kali. Yang pertama adalah misalnya yang pertama gagal semua, yang keempat pelanggan itu gagal bayar. P sama dengan 0, P0 sama dengan 40 dikali 0,6 pangkat 0 dikali 0,4 pangkat 4 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 0,4 pangkat 4 sama dengan 0,0256. Probabilitas dari percobaan pertama yaitu P0 artinya semua gagal sama dengan 0,0256. Untuk P sama dengan 1 atau 1 yang berhasil dari probabilitas ini atau yang berhasil bayar, P1 sama dengan 1, 0,6 pangkat 1 dikali 0,4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 0,6 dikali 0,04 sama dengan 4 dikali 0,384. Untuk yang satu kali berhasil ini atau yang bayar berhasil satu orang dari probabilitas ini sama dengan 0,1536%. 0,1536. Nah, P atau probabilitas yang dua berhasil, P2 sama dengan maka hasilnya adalah 0,3456. Untuk probabilitas ketiga atau yang 3 yang berhasil, P sama dengan probabilitas kalau dia 3 berhasil sama dengan 0,3456 juga. Jika X sama dengan 4 atau keempatnya berhasil,
maka probabilitasnya adalah 0,1296. Lalu dimasukin ke dalam tabel P X besar sama dengan X kecil, hasil probabilitas tadi, lalu dijumlahkan total PX totalnya sama dengan 1. Lalu untuk mencari frekuensi kumulatifnya, bilangan untuk yang pertama ini tetap dia 0,0256, lalu dijumlahkan ke probabilitas selanjutnya. Probabilitas sebelumnya dijumlahkan ke probabilitas selanjutnya untuk mencari frekuensi kumulatifnya. Maka dijumlahkan 0,025 tambah 0,1536 hasilnya 0,1792, 0,192 ditambah 0,3456 sama dengan 0,524, seterusnya sampai mendapatkan hasilnya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena probabilitas adalah 1 hasilnya, hasil pastinya. Nah, lalu mencari meannya atau nilai harapannya. X sama dengan 0 dikali 0 di sini X-nya jumlah X besarnya, lalu dikali dengan PX ini probabilitasnya. Ini adalah rata-ratanya 0 dikali 0,256 ditambah 1 dikali 0,1536, lalu ditambah 2 dikali 0,3456 tambah 3 dikali 0,3456 ditambah 4 dikali 0,1296. Hasil mean atau rata-ratanya sama dengan 2,4. Lalu variance atau VAR-nya adalah N dikali P. N tadi diketahui adalah sama dengan 4 dan P-nya sama dengan 0,6 dalam kurung 1 dikurang P yang tadi ini 0,4 sama dengan NP. Maka hasil VAR atau variance-nya adalah 0,96. Untuk mencari standar deviasinya, yaitu akar dari VAR atau variance X-nya sama dengan akar dari 0,98 atau 0,96 atau sama dengan 0,98. Maka untuk tabel distribusi kumulatifnya sama dengan seperti ini. Untuk variabel acak kontinu, contoh soalnya, baik pada variabel acak kontinu ini, contoh soalnya adalah sebuah perusahaan manufaktur memproduksi board dengan panjang yang seharusnya 10 cm, namun karena variasi dalam proses produksi, panjang board yang produksi dapat bervariasi dalam rentang 9,5 cm hingga 10,5 cm. Panjang baut ini dapat dianggap sebagai variabel acak kontinu yang terdistribusi secara seragam atau uniform distribution. Diketahui distribusi panjang baut X adalah distribusi dengan parameternya A sama dengan 95 cm atau panjang minimumnya dan B 10,5 cm dengan panjang maksimum. Soal pertanyaannya adalah tentukan probabilitas bahwa panjang baut yang diproduksi dari 10 cm. Yang kedua, nilai ekspektasi atau min panjang baut yang diproduksi. Yang ketiga, varians dari panjang baut yang diproduksi. Yang keempat, standar deviasi dari panjang baut yang diproduksi. Probabilitas bahwa panjang baut lebih dari 10 cm, jawabannya adalah panjang baut dengan interval 9, 5, 10, dan 5. Maka Fx sama dengan 1 per B dikurang A sama dengan 1. 10,5 dikurang 9,5 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Maka Px lebih besar dari 10 sama dengan interval dari 10,5 dan 10. Fx dx sama dengan interval 10,5 dan 10. 1 dx sama dengan 10,5 dikurang 10 sama dengan 0,5 atau probabilitas bahwa panjang baut lebih dari 10 cm sama dengan 50%. Nilai ekspektasi atau minnya adalah dari parameter A dan B. X sama dengan A tambah B bagi 2, 9,5 tambah 10,5 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Nilai ekspektasi panjang baut adalah 10 cm. Varians panjang baut, varians untuk distribusi seragam X adalah varians X sama dengan dalam kurung B dikurang A pangkat 2 dibagi 12 sama dengan 10,5 dikurang 9,5 pangkat 2 dikurang dibagi 12 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan per 12 sama dengan 1 per 12 atau dalam desimalnya 0,833 cm pangkat 2. Standar deviasi panjang baut adalah akar kuadrat dari varians. Standar deviasi sama dengan akar dari varians X sama dengan akar dari 0,0833 atau desimalnya 0,2887 cm. Jadi standar deviasi panjang baut adalah 0,8 cm.